fi bayani ma yadhuru bid-dibaq ya. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita, pelajaran kita masih dengan kitab yang sama, kitab Matan Ghayah wa Takrib, di mana kita masuk kepada fasal yang kedua. Faslun fi bayani ma yadhuru bid-dibaghi. Fasal tentang apa saja yang dapat menjadi suci dengan sebab disamak ya. Wa juludul maitati, dan bangkai dan kulit bangkai ya. Juludul maitah. Tathuru bid-dibaq, maka dapat menjadi suci dengan sebab disamak. Ya. Jadi pembahasan ini sebenarnya munculnya itu bahwasanya di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ada seorang sahabat sedang pengen membuang daripada bangkai kambing. Ya. Sahabat pengen buang apa? Bangkai kambing. Lalu kemudian Rasul tanya, mau kemana ente? Mau ngapain? Ya. Kata sahabat, mau saya buang ini bangkai ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Ya. Yang manapun kulit ya, jikalau disamak maka akan menjadi apa? Suci. Artinya dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya segala sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan ya harus dimanfaatkan ya, meskipun bangkai ya. Dikias juga, kalau orang punya sampah selama masih bisa didaur ulang ya. Makanya orang kita kreatif banget tuh ya, baju udah jelek, kaos udah belel, udah bolong-bolong, nggak dibuang, dijadiin topo tuh ya. Orang gitu tuh ya, beras nasi ya udah basi, diapain, dijemur, dijadiin apa tuh, dijadiin nasi aking, jadi rengginang, apaan aja ya. Biji apa tuh, biji nangka atau diapain, digoreng gitu ya tuh. Jadi kalau mau ngomongin masalah ya orang-orang yang pinter memanfaatkan sesuatu ya orang Indonesia udah ya. Di Arab kalau orang motong kambing, pala buang, jeroan buang. Kenapa? Kotor itu. Tapi buat orang Indonesia enggak. Yang namanya jeroan, paling nikmat itu. Ya, buntut, sop buntut, jeroan, sop jeroan. Hate torpedonya ya apa ya? Di sate tuh, masya Allah, Bang Ijal demen banget tuh, habis 3 kemarin tuh. Insya Allah. Hate palanya tuh, ya Allah, dikerik gitu pala kan. Tuh dia, diambil dagingnya, lidahnya itu. Ya, artinya apa tadi? Segala macam benda yang sudah nggak kepake, kalau masih bisa dipakai, pakai. Termasuk kulit bangkai. Ya. Kalau kita kan taunya kulit bangkai buang, bangkai. Tapi nggak, Rasulullah ngajari begitu. Kalau bisa disamak tuh ya. Makanya dalam hukum fikih ya, setiap ihab itu maknanya jil ya. Jil itu maknanya kulit. Makanya bahasa Indonesia dari bahasa Arab tuh. Jilid, ya pernah dengar gak jilid? Ini buku dijilid. Apa dijilid? Dipakein kulit. Dipakein cover. Itu namanya jilid bahasa Arab. Dijilid, dikulitin tuh. Ajib gitu. Ya. Nah, illa kecuali bangkai yang nggak bisa disamak adalah jildal kalbi wal khinzir ya, kulit anjing dan kulit babi. Ya. Jadi kalau anjing sudah menjadi bangkai atau babi menjadi bangkai, maka kulitnya nggak bisa dimanfaatkan. Khusus 2. Ya. Nah ini ya, jadi ulama membedakan nanti. Ya. Ulama membedakan antara ya hewan yang dimakan dengan hewan yang tidak dimakan. Ya. Dikatakan di sini kalau seandainya ada satu bagian dari hewan yang terputus darinya ya, seperti bulu ayam, seperti bulu kambing atau bulu domba atau bulu kucing ya.
Nah, ulama membahas di sini dikatakan kullu ma quti'a minal bahimah wa hiya hayyatun fahuwa mayyit. Ya. Apa saja yang terputus dari hewan dalam keadaan tuh hewan hidup, maka yang terputus itu bangkai. Ya. Jadi kalau kita punya kucing kita pegang terus bulunya copot, maka bulu tersebut dianggap bangkai dan najis. Tuh ya. Jadi kalau yang punya kucing hati-hati nih. Lihatin karpet kita ada bulu kucing apa enggak? Ya, karena kalau nanti ada bulu kucing bisa tidak sah sholatnya. Ya. Kecuali dia memang miara kucing. Kalau dia miara kucing yang memang kucing sudah keliaran di rumahnya, udah susah lagi untuk diatur tuh kucing. Kucing nggak bisa disekolahin kan? Kucing ya bagaimana dia maunya aja. Nah, usahakan bersihkan sejadahnya. Kalau nanti masih ada juga bekas daripada bulu kucing, maka maafu. Ya. Jelas paham? Tapi kalau kita bisa memisahkan, contoh kita lihat sholat nih, di badan kita ada bulu kucing, kibaskan tuh bulu kucing. Karena semua yang terputus dari yang hidup, ya, semua yang terputus dari hewan dalam keadaan hidup maka bangkai. Kecuali hewan-hewan yang dimakan, ya, kayak ayam. Ayam kita miara ayam jago tuh, ayam jago bulunya copot. Ayam jago tidak najis bulunya, walaupun copot dari badannya. Kenapa? Ayam jago itu dimakan. Lain sama kucing. Ada yang makan kucing di sini. Nah, kucing najis. Kenapa? Karena kucing tidak dimakan. Ya, ada orang motong bulu wol ya, bulu domba. Najis gak? Enggak. Kenapa enggak najis? Karena dombanya dimakan, bisa dimakan ya. Tuh. Yang nggak bisa dimakan, contoh singa kita rontokin tuh bulunya. Yang dipotong itu menjadi bangkai istilahnya bangkai ya. Tuh, jadi bangkai itu bukan hewan yang sudah mati, bukan itu doang. Bangkai itu adalah apaan aja yang terputus ya dari bagian ya hewan. Nah, sekarang kalau manusia gimana? Nah, manusia tuh kita punya rambut, kita cukur, kan terputus dari kita. Apakah jadi bangkai? Enggak. Manusia beda. Bahkan kuku kita, kalau kita potong, tidak menjadi bangkai. Lain sama hewan. Hewan kita potongin kukunya nih. Ya. Nah, yang terpotong itu apa? Bangkai. Kalau hewannya tidak dimakan. Tapi kalau ayam enggak. Makanya ada orang masak ceker ayam masih ada kukunya tuh. Ceker ayam masih ada kukunya. Tuh. Itu kalau kukunya dipotongin misalnya, ya, maka kukunya itu tidak najis. Ya. Nah ini ya. Jadi kulit bangkai itu masih bisa dimanfaatkan dengan cara disamak. Nah ini dia. Apa sih samak? Mungkin sebagian jamaah belum tahu istilah samak ya. Ada yang pernah menyamak? Nah, belum pernah ya. Tapi tahu istilah samak ya. Ya. Jadi samak itu proses pensucian kulit. Ya, jadi kulit yang tadinya kalau kita sekedar potong, kalau kita Idul Adha kan potong kulit. Kulit kita jemur, bau nggak? Bau. Gimana biar nggak bau? Caranya disamak. Ya, dipakein satu zat, biasanya kalau nggak garam pakai tawes. Ya, pakai apa? Tawes. Itu dibersihin, dicuci. Ya. Pernah suatu ketika saya nemuin kayak kerang, semacam kerang dari pantai mana gitu. Saya bawa pulang. Itu kerang masih hidup, kan mati tuh di tengah jalan, bau bangke, bau benguk. Saya cuci pakai sabun nggak hilang. Ya. Ternyata setelah saya teliti, cucinya kudu pakai garam. Kenapa? Garam itu bisa menghilangkan bau busuk. Makanya air laut tetap stabil baunya, nggak bau bangke. Padahal ikan ribuan bahkan jutaan mati di situ, itu karena airnya mengandung garam. Itulah hikmah kenapa air laut asin. Kalau air laut nggak asin pasti bau apa? Bau bangke, benguk. Ya. Coba aja mayat ya tenggelamin di laut, bau nggak? Nggak bau. Tapi kalau mayat tenggelam di ngempang, bau. Ya, itu hikmah tuh Allah kasih laut itu asin. Ya. Nah jadi caranya tadi diapain? Disamak. Ya macam-macam dah cara-cara samak yang mungkin zaman sekarang lebih hebat lagi ya tuh. Silakan nanti tonton di YouTube cara menyamak kulit gitu. Nah, jadi semua kulit-kulit ya yang menjadi bangkai itu bisa disucikan lagi dengan cara disamak.
Illa kecuali tadi kulit anjing, kulit babi tuh. Wa ma tawallada minhuma, dan apa saja yang terlahir daripada anjing dan babi. Jadi proses peranakan ya, tergabungan antara anjing sama babi. Jadi bajing ya. Babi anjing gitu ya. Perkawinan antara babi sama anjing. Jadi bajing tuh. Lahirlah misalnya nih, ini kawin berdua nih, babi sama anjing. Ya hidungnya kayak babi, badannya kayak anjing. Haram nggak? Haram, tetap haram. Atau min ahadihima, salah satu dari peranakan babi atau anjing. Contoh misalnya ada kambing kawin dengan anjing, ya. Kemudian tuh kambing melahirkan, hamil. Yang ngawinin siapa? Anjing. Lahirlah anak kambing. Pertanyaannya, anak kambing hukumnya apa? Hah? Haram. Kenapa haram? Hah? Bapaknya anjing. Santai dong ngomongnya, jangan kencang-kencang. Ngomongnya pakai nafsu kayaknya. Kita balik. Ya, kambing kawinin anjing. Si anjing perempuan nih. Kemudian si kambing ngawinin, lahir tuh anak anjing, lahir. Suci apa enggak? Haram. Kenapa haram? Kan tadi bapaknya, ya kan? Bapaknya yang anjing, kalau sekarang maknya yang anjing nih. Kenapa kok haram? Karena ngikut ke yang paling jelek, begitu. Kalau nasab ya, itu biasanya ngikutnya yang paling jelek. Ini kata mu'alim saya biasa bisa pernah dengar beliau ngomong gitu ya. Nasab itu kebaliknya itu kepada yang paling jelek. Jadi kalau kita misalnya nikah ya, itu suami sama istri itu lebih dominan mana jeleknya ya. Biasanya nurun ke yang jelek. Maka kadang-kadang anak itu adalah perpaduan sifat jeleknya bapak sama sifat jelek emak. Hati-hati ya, kita kalau nyari pasangan jangan sekedar cakep doang. Lihat sifatnya. Ya. Kadang ada orang lakinya jelek, pinter, cerdas. Dia pengen nyari bini yang cakep, cerdas, nggak ketemu. Yang cakep, cantik, cerdas nggak nemu. Kenapa? Karena perempuan kalau cantik biasanya nggak cerdas. Tapi kalau cerdas biasanya nggak cantik. Saya nggak bilang jelek ya, nggak cantik. Kenapa? Karena perempuan kalau cerdas nggak sibuk memperhatikan fisik, dia sibuk baca, dia sibuk ya mengisi apa? Isi dalam hatinya, otaknya, belajar. Ya tuh. Tapi kalau orang cantik biasa sering apa? Make up, malam krim malam, belum pakai masker, belum pakai sunblock lah. Malam pakai sunblock mau kemana? Ya. Bener gak? Ya. Lama gak perempuan kalau make up? Lama gak? Lama. Make upnya aja berapa? Sejam. Ya. Belum make up malam, belum bangun pagi. Karena sibuk memperhatikan kecantikannya, lupa memperhatikan akalnya. Akhirnya gak nemu perempuan cakep yang cerdas. Jadi dah gak apa-apa dah. Aneh cari aja, gak apa-apa. Bego yang penting cakep gitu. Ya. Yang penting apa? Cakep. Ntar anaknya nurun sama gua. Nah, pinternya gua, cakepnya bini gua. Pas nikah ternyata subhanallah anaknya udah jelek, bego. Ya. Jadi makanya kita kudu nyari perempuan yang cerdas. Ya, ini udah semua ya, nggak usah ada ya. Jangan nyari lagi dah. Oh, belum. Hah? Oh belum. Oh iya, alhamdulillah tuh ada pilihan tuh. Tinggal nengok ke belakang ya tuh. Ya. Kalau saya udah 4 anaknya. Ada kemarin saya lagi ceramah, Ustadz udah punya istri belum? Astagfirullahaladzim, udah 4 anaknya. Jelas paham ya? Nah jadi begitulah sifat karakter buruk, dia bisa mendominasi yang baik. Ya. Ada 4 orang baik, 1 orang buruk, hati-hati. Yang 1 bisa mendominasi yang 4, hati-hati. Padahal tapi umumnya yang namanya 4 bisa mengalahkan 1. Cuman kalau namanya buruk, 1 ini bisa ngotorin yang 4.
Ya makanya tadi dilarang tuh. Meskipun itu hanya peranakan anjing atau peranakan salah satu dari keduanya, itu pun tetap nggak boleh. Nah pertanyaannya gini, ada anak kambing nyusu kepada anjing. Anak kambing nyusu sama anjing. Dia bukan lahir dari anjing, bukan. Dia nyusu doang. Apakah halal kambing itu dimakan? Jawabannya enggak halal. Kenapa? Karena susu bisa menjadi darah daging. Ya. Makanya kalau kita punya anak, terus tetangga kita nyusu sama kita, ngikut barang anak kita, kata mazhab Syafi'i 5 kali nyusuin bisa menjadi mahram. Berapa kali? 5. Ya, bukan 5 kali sedotan, bukan. Sekali, entar siang lagi, nyusu lagi, lepas lagi, 3 kali sampai 5 kali. Ya, sampai 5 kali nyusu, maka si anak yang nyusu sama kita walaupun anak tetangga jadi apa? Mahram. Jadi anak anak sepersusuan. Nah, anak kita ntar sama anak dia nggak boleh kawin. Karena apa? Karena saudara susu. Jelas? Karena susu yang diminum oleh anak tersebut akan menjadi darah daging. Makanya tadi anak kambing nyusu sama anjing. Boleh nggak dimakan? Karena apa? Karena bisa jadi darah daging itu. Jamaah nyeletuk nanya, Ustadz, kalau yang nyusu laki saya bagaimana Ustadz? Namanya jamaah kreatif banget gitu. Ntar berarti saya nggak boleh kawin sama suami saya dong. Kan saudara sesusu ini katanya gitu ya. Jawabannya begini, ya, jawabannya gampang. Ya. Kalau udah usia 2 tahun ke atas, maka siapapun yang nyusu tidak akan jadi saudara sesusu. Ya, itu kaidahnya. Ya. Jadi kalau misalnya maaf nih ada kasus misalnya anak 5 tahun masih demen nyusu, ya, belum disapi dia, anak tetangga lagi nyusu sama bini kita, apakah jadi anak susu? Enggak. HT 3 tahun nyusu itu nggak jadi saudara susu. Yang jadi saudara susu 2 tahun ke bawah. Jelas paham ya? Jadi kalau laki nyusu kira-kira jadi saudara nggak tuh? Enggak ya, karena apa? Sudah kupak. Susah kupak. Enggak kayak expired enggak. Susu enggak pakai expired ya. Ada perempuan melahirkan umur 70 tahun. Nih misalnya melahirkan umur 70 tahun. Ya, apakah susunya expired? Ya kagak. Tetap yang namanya rezeki dari Allah buat anak, Allah bikin baru lagi. Ya termasuk Siti Sarah. Siti Sarah udah mandul itu. Punya anak. Ya. Nabi Zakaria istrinya sudah mandul. Punya anak. Berarti punya susu enggak? Tuh. Ya. Allah bisa aja. Yang namanya orang yang mana kayak yang mandul kayak udah mandul tua. Coba bayangin ya. Orang tua aja enggak mandul aja enggak bisa melahirkan. Ini udah mandul tua. Lahir Nabi Yahya disusuin sama ibunya yang udah tua bahkan mandul, keluar rezekinya. Ya. Jadi kalau emang udah Allah yang takdirkan, kalau sudah ketetapan Allah nggak ada yang bisa menghalangi. La mani'a lima a'taita. Ya. La mani'a lima a'taita. Ya. Nggak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah memberi. Saya punya guru cerita, nih guru saya masya Allah. Ya, jadi guru saya punya istrinya ya berdoa. Doanya gini, ya Allah, saya minta istri suami saya jadi ustadz, suami saya jadi begini. Pokoknya doa-doanya cakep-cakep. Ya. Termasuk doa yang terakhir. Ya. Kata istrinya, semua doa saya dikabulkan sama Allah illa satu, apa? Suami saya semoga nggak nikah lagi. Itu doanya nggak dikabulkan. Akhirnya apa? Nikah lagi tuh. Artinya apa? Kalau memang ketetapan Allah, nggak ada yang bisa apa? Nggak ada yang bisa mencegah. Tapi subhanallah, qadarullah, pelajaran buat kita semua. Belum tentu apa yang kita anggap nikmat, apa yang kita anggap baik-baik. Ya. Setelah nikah, berumah tangga dengan istri keduanya, justru malah susah ngajar, susah keluar. Karena istri kedua kayak kadang-kadang begitu kan. Ketika proses PDKT aja dah, aku pasrah aja PKT abang. Pokoknya abang ngajar aja, aku nggak usah ditengokin. Yang penting kamu istiqomah di jalan Allah. Pas udah nikah ternyata apa? Cerita. Akhirnya apa? Cerai. Tuh, ya. Takdir Allah bukan cerai.
takdir Allah. Tuh ya. Makanya sebagai istri sabar, ya, sabar. Tuh. Kalau kita mengalami ujian, sabar. Bisa jadi itu hanya sementara. Ya. Kata itu guru saya, masya Allah, punya istri, ya, sabar luar biasa. Antum bayangin, antum kalau awal nikah, biasanya kalau standar kita nih para istri, suami itu harus kerja apa enggak? Harus kerja, harus berpenghasilan. Ini guru saya enggak, habis nikah ngaji sama mu'alim Syafi'i. Coba antum bayangin ya, habis nikah ngaji, kagak kerja enggak? Kerjanya ngaji. Ditanya sama teman bininya, laki lo ngapain? Ngaji. Oh ngajar di mana? Enggak, ngaji. Iya, gue tahu ngajar di mana. Ngaji, orang bilang ngaji. Terus gimana nafkahnya? Nah ini luar biasa. Mu'alim Syafi'i Azami itu, yang ulama yang di Gandaria tinggalnya, itu setiap santrinya dikasih duit yang mau belajar. Kalau yang berumah tangga dikasih nafkah buat bininya. Wajib betul, masya Allah ya. Kenapa? Backingannya Fauzi Bowo. Backingannya siapa tuh? Fauzi. Backingannya orang kaya. Jadi nggak heran. Tuh. Intinya pelajarannya tadi ya, apapun yang sudah ditetapkan Allah nggak bakal kita bisa menolak. Ya. Tuh. Begitupun sebaliknya. Ya. Apapun yang nggak ditetapkan Allah nggak mungkin kita bisa tolak. Nikah puluhan tahun belum punya keturunan. Siapa yang ngasih anak? Allah. Kalau belum dikasih sabar. Ya. Karena Allah punya hikmah gitu ya. Nah, jadi tadi semua kulit bangkai suci dengan disamak kecuali kulit bangkai dari anjing dan babi. Ya, ada yang nanya, Ustadz, kenapa sih daging babi haram? Kan daging babi enak katanya gitu. Ya. Ini yang ngomong alumni Kristen ini. Ya. Dia pernah di Kristen, terus masuk Islam. Dia bertanya, Ustadz, kan daging babi enak, kenapa dilarang? Ya, mungkin teman-teman ada yang pernah dapat cerita daging babi enak, ya, atau pernah nyobain, mungkin nggak sengaja kali, nggak ya, na'udzubillah ya. Pernah, nah, enak rasanya. Kayak apa tuh rasanya tuh? Tapi habis dikasih tahu langsung muntah. Wah, iya tuh. Tapi sempat cobain, rasanya kayak daging apa ya? Sempat makan, lembut dia. Oh, lembut tuh. Penasaran kan jadi? Kayak apa lembut ya? Tapi pas dikasih tahu udah Iya. nolak. Itu udah ini kayak mindset kita begitu ya. Intinya gini, kata orang-orang Kristen, kok Islam mengharamkan babi? Kata orang Islam begini katanya, diharamkan daging babi itu karena ada apanya? Cacing pitanya. Itu bukan alasan Allah mengharamkan babi, bukan. Allah mengharamkan babi bukan karena ada cacing pitanya. Jangan salah, binatang-binatang lain juga ada cacing pitanya. Emang sapi nggak ada? Hah? Ada. Di tiap-tiap hewan ada. Ya. Kenapa diharamkan? Satu diantaranya untuk menguji manusia. Selesai. Ya. Untuk menguji manusia. Nggak ada lain. Ya. Karena ujian itu terkadang nggak perlu alasan. Ya. Ujian itu datang tidak perlu alasan. Makanya saya kayak orang nikah ketemu bini, itu ujian loh. Ya maka ada kisah, ada seorang laki-laki pengen menikah. Kata bapaknya, "Ira, ente mau nikah? Ira, kalau ente mau nikah, sekarang minta maaf sama saya." Hah? Kenapa mesti minta maaf? Emang salah saya apa? Udah minta maaf sama saya. Iya, salahnya apa dulu, Pak? Minta maaf. Udah, kamu kalau mau nikah minta maaf belum saya? Nggak bisa gitu, Pak. Saya salahnya apa? Kata bapaknya begini, nah, nanti kalau kamu nikah, kamu akan merasakan di mana kamu minta maaf tapi kamu nggak tahu salahnya apa. Kenapa? Itulah ujian. Ya ujian kita nggak tahu kenapa. Pokoknya tugas kita minta maaf aja. Bener gak? Iya. Kadang-kadang cuman WA nggak dibalas 3 detik gitu. Kamu udah nggak sayang sama aku ya? Kok aku WA nggak dibalas ya? Udah centang biru lagi. Lah kan husnuzon dulu kali lakinya mungkin lagi sibuk, apa sempat kebuka tapi belum sempat balas. Tapi udah minta maaf aja. Gitu. Jelas paham ya? Jadi namanya ujian dari Allah, udah nggak usah banyak tanya udah. Ya. Kadang nggak logis. Ya, nggak logis. Contoh Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha haitsu syi'tu wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah, wahai Adam, tinggal engkau bersama istrimu di surga ini. Boleh makan apaan aja, cuman satu, jangan deketi pohon ini. Tuh.
Kalau bahasa kita, ngapa nggak boleh ya? Orang yang lain boleh. Haram nggak pohon itu? Nggak haram. Cuman Allah pengen menguji, ya. Menguji Nabi Adam, apakah dia taat kepada saya atau dipakai logikanya? Ya. Makanya kenapa sih orang masih banyak yang maksiat? Karena menurut logikanya orang yang maksiat nggak apa-apa. Orang yang berbuat maksiat tidak kenapa? Makanya maksiat. Coba kalau orang maksiat ketangkap polisi, mau nggak maksiat? Kenapa kita takut korupsi? Karena yang korupsi pasti apa? Ketangkap. Kenapa kita nggak takut maksiat? Karena orang maksiat menurut otak dan akal kita tidak kenapa-napa. Itu. Makanya kita masih maksiat. Tapi kalau kita tahu dampak maksiat itu ternyata buruk buat kita, pasti kita tinggalkan. Ya, alhamdulillah. Ya. Jelas. Saya mau tanya, maaf ya. Berzina, banyak gak sekarang yang berzina? Hidupnya biasa-biasa aja atau susah, sengsara? Bahkan ada yang senang-senang, ya. Banyak orang yang jualan khamar, jualan narkoba, hidupnya senang-senang aja, have fun aja. Kenapa? Nah itulah yang membuat manusia masih terus bermaksiat. Ya. Nah wa azmul maitati wa sya'ruha, dan tulangnya bangkai dan rambutnya atau bulunya itu hukumnya najis, ya. Tulang daripada bangkai dan bulunya hukumnya najis. Tuh ya. Nah, tadi sudah kita jelaskan ya. Kecuali apa? Kecuali ya manusia. Tuh, illal adami itu ya. Manusia enggak, ya. Tadi kambing mati jadi bangkai. Bulunya najis enggak? Tulangnya najis enggak? Najis. Kambing mati. Yang enggak najis kambing masih hidup. Bulunya kita potong, itu enggak najis. Pengecualian. Tapi kalau kambing sudah mati, udah jadi bangkai, bulunya najis, kulitnya najis, ya, tulangnya najis, apalagi dagingnya. Tuh, najis. Nah, api yang bisa kita manfaatkan hanya apa tadi? Kulitnya. Karena hanya kulitnya yang bisa kita sama. Nah, sekarang boleh gak memanfaatkan daging bangkai? Boleh gak makan daging bangkai? Boleh. Bangkai ikan? Bangkai belalang? Oh iya. Semua bangkai haram kecuali dua, bangkai ikan sama bangkai belalang. Itu boleh kita makan. Ya. Apa sih bangkai? Tulis definisi bangkai. Setiap hewan yang tidak disembelih itu bangkai. Ada hewan kambing mati ditembak atau apa ketabrak mobil, mati bangkai bukan? Jadi segala yang tidak disembelih itu bangkai. Nah, sekarang kalau kita makan ikan, nyembelihnya di mana? Ikannya ikan teri lah gitu. Ikannya ikan apa? Ikan teri. Sekarang saya mau tanya, siapa yang bisa nyembelih ikan teri? Jadi kalau kita nyerok ikan teri terus mati tanpa disembelih, jadi apa dia? Bangkai. Boleh gak dimakan? Boleh. Ikan lele kita taruh di mana? Hidup terus mati, ya, mati tenggelam dia tuh ikan lele itu. Boleh kita makan? Boleh, karena bangkai yang boleh dimakan dua. Bangkai apa tadi? Ikan sama bangkai belalang. Nah, sampai ada hadis dalam hadis Rasulullah, ya, air laut suci dan bangkainya halal. Tuh ya, nih. Ya. Jadi Rasul menggambarkan dalam hadisnya air laut itu suci, bangkainya halal. Bangkai ikan halal enggak? Halal. Ini kita perlu belajar usul fikih nih. Jadi gara-gara nih hadis dipahami secara tekstual, akhirnya ada orang yang menganggap semua ikan di laut yang mati halal. Semua bangkai di laut halal. Ada pertanyaan, Ustadz, kalau ada ikan udah ngapung, ikan tuh kalau mati kan udah ngapung tuh, benguk gak tuh? Itu boleh kan kita makan? Ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i menyatakan boleh berdasarkan dalil tadi. Pokoknya apapun yang menjadi bangkai di laut, mau yang ngapung kek, mau yang tenggelam kek ikannya, itu halal. Tapi mazhab Hanafi enggak. Mazhab Hanafi mazhab rasional. Ya. Ketika ada hewan yang mati, ikan mati di laut, mengapung, berarti sudah benguk dia, udah nggak pantas, udah nggak apa,
udah nggak boleh dimakan. Ya, maka kalau bisa aja jangan. Kenapa tadi? Kita ini makan syaratnya dua. Makan makanan nih, makan makanan syaratnya apa? Dua. Yang pertama halalan, yang kedua thayyiban. Ikan yang sudah benguk, yang sudah ngambang itu halal, cuman tidak thayyib. Jelas paham? Halal cuman tidak apa? Thayyib. Ya. Kira-kira kalau besok kita lagi ke laut nemu ikan bangke begitu, kita makan apa enggak? Hah? Boleh dimakan? Hah? Nah. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan lagi, Ustadz, kalau bangkainya bangkai kapal gimana? Nah, itu nggak boleh. Sepakat ulama ya. Ada yang unik, Ustadz, di laut kan semuanya bangkainya kan itu halal. Sekarang ada anjing laut, Ustadz, boleh nggak dimakan? Pertanyaan lagi, anjing laut, dibilang nggak boleh tapi laut, dibilang boleh tapi anjing. Emang ulama ada aja dah. Apaan aja dibahas sampai ulama tuh ya. Tuh. Jelas paham ya? Nah itu. Jadi yang membedakan manusia dengan hewan tadi, kalau hewan matinya itu menjadi bangkai jikalau tidak disembelih, manusia enggak. Manusia meninggalnya gimana aja suci. Tuh ya. Maka orang sering salah kaprah. Kalau ada orang habis dimandiin, meninggal habis dimandiin, nggak boleh dipegang, ntar batal wudunya. Lah enak aja. Ya, enggak. Orang meninggal mah udah wudu, udah mandi, kita sentuh nih, walaupun bininya yang nyium, yang nyentuh, kagak batal si mayit. Kenapa? Kalau batal, tadi wudu lagi repot. Lah yang batal siapa? Yang batal yang hidup. Sebagai istri udah wudu nih, pengen sholat, pengen kocolatin misalnya, nyium lakinya udah meninggal, yang batal bininya, mayitnya nggak batal. Udah rapi, dikafanin, dibedakin kan semua pakai minyak wangi, disenggol sama orang, batal lagi, mandiin lagi, lah kan repot begini. Paham nggak? Nah ini sering nih, nggak boleh cium, nggak boleh cium. Iya kalau bukan lakinya jangan dicium, laki orang jangan, nggak boleh. Walaupun udah meninggal, walaupun itu saudara kita, ipar kita yang meninggal, nggak boleh laki-laki lain nyium. Ya, siapa yang boleh nyium? Orang yang semasa hidupnya boleh nyium dia, boleh. Ya. Paham nggak? Saya punya adik ipar, ya adik ipar saya perempuan. Pas meninggal boleh nggak saya cium? Nggak boleh. Kenapa? Masih hidupnya nggak boleh. Kecuali masih hidupnya boleh. Siapa? Mertua. Boleh nggak saya cium mertua? Boleh. Ya. Meninggal saya cium boleh. Mertua saya, orang tua itu hitungannya. Tapi kalau itu adalah ipar, walaupun sudah meninggal tidak boleh dicium. Wah saya dekat banget sama dia, udah bestie banget di dunia gitu. Tetap nggak boleh. Ya. Jelas paham? Ya, tuh. Jadi nggak boleh kita mencium yang bukan mahram kita meskipun sudah apa? Meninggal. Tuh ya. Makanya perbedaan itu ya. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami memuliakan ya anak Adam dengan tadi kemuliaannya. Dia meninggal dimandiin, meninggal dikafanin, meninggal disolatin, bahkan dikuburnya pun itu dihormatin tuh ya. Itu kalau cara ngubur nih para hadirin ya. Ada pertanyaan gini, Ustadz saya dari dulu nggak pernah lihat perempuan itu kalau ada yang meninggal yang gotong jenazah perempuan ya, pernah lihat gak? Apa hukumnya? Perempuan gotong jenazah hukumnya makruh ya. Kenapa? Kok bisa makruh? Karena khawatir kalau perempuan yang gotong bisa kejadian yang aneh-aneh. Contoh misalnya kalau laki gitu gotong jenazah, ada tikus lewat, biasa aja tendang tikus. Perempuan lagi gotong jenazah, tikut, wah itu jenazah bisa jatuh, gelinding, masuk molen tuh bisa tuh. Kayak sinetron azab tuh. Makanya perempuan makruh. Udah yang namanya jenazah yang ngurus siapa tuh? Laki-laki, kecuali mandiinnya itu ya. Nah inilah ya pembahasan kita masalah samak ya. Nah jadi metode yang kedua setelah menggunakan air adalah metode mensamak tuh ya. Karena ada 4 ya, wasilah toharoh. Yang pertama ya wudu ya, atau yang kedua mandi, yang ketiga tayamum, yang keempat samak. Cuman kalau samak khusus untuk apa tuh? Kulit. Ya, nah. Ada yang mau nanya sampai sini sebelum kita lanjut dikit? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang kelas